Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market crypto. Lebih khususnya kita akan membahas tentang FOMC juga. Apa yang kita akan harus ekspektasi di dalam FOMC yang akan mendatang dalam 1 atau 2 hari mendatang gitu ya. Jadi itu yang akan kita lihat untuk FOMC sendiri. Lalu kita akan lihat juga secara price action atau analisa teknikal dari Bitcoin juga bagaimana kira-kira. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Ya, kembali lagi saya ingatkan untuk teman-teman yang baru melihat update market crypto ini juga bahwa di minggu ini bisa dibilang volatilitas market crypto ini justru bisa yang paling tinggi seperti itu ya, karena banyak event-event yang akan terjadi. Jadi itu akan kita perhatikan. Dimana untuk hari ini market sebenarnya relatif lebih sideways ya, ada kenaikan 0,84%, tapi ini baru-baru dalam beberapa jam terakhir mengalami pullback. Ya, jadi di sini kita akan lihat pullbacknya apakah besar, potensinya besar, dan beberapa level juga yang akan kita perhatikan ya. Untuk Bitcoin kita lihat di level 20.345 ya. Ethereum di 1.500 ini mengalami pullback cukup besar 1,8% dan 2,2%. Lalu kalau kita lihat Binance ini kuat ya. Saya rasa Binance secara teknikal ini juga lagi cukup kuat, makanya mengalami kenaikan sekitar 4,6%. Secara 24 jam terakhir kita lihat dari sini ada Chiliz ya. Teman-teman bisa perhatikan Chiliz karena bentar lagi ada Piala Dunia, dan Chiliz ini adalah kripto yang bergerak di bidang sosial gitu ya, dan banyak klub token dan lain-lain itu dari Chiliz, makanya dia cukup strong juga ya. Jadi bisa diperhatikan untuk CHZ ini. Ada Chainlink, BNB, Algorand, Trust Wallet, Avalanche, Kronos, Phantom yang sedikit mengalami kenaikan. Untuk yang mengalami penurunan di sini, oke ya, 3 crypto metaverse yang sempat sebelumnya naik sekarang mengalami koreksi seperti itu ya. Koreksinya juga cukup lumayan. Kita lihat Fear and Greed di level Fearful ya, 31. Nah, kita akan lihat beberapa dates juga atau tanggal di sini yang diberikan Miles Dutcher. Tanggal-tanggal penting di bulan November. Yang pertama, 2 November FOMC ya. Ini di minggu ini. 4 November NFP atau non-farm payrolls, ini juga besar. Jadi teman-teman bisa bayangkan dalam minggu ini saja kita ada FOMC dan ada NFP, dan ini biasanya udah termasuk yang cukup fluktuatif seperti itu ya. Gak lama kemudian ada yang namanya midterm elections. Lalu November 10 ada CPI. Ini baru 10 hari pertama di bulan November. Kita belum tahu 20 hari berikutnya itu ya, mungkin ini yang bisa menentukan arah dari market juga gitu ya. Semoga ke arah positif juga, tapi itu yang akan kita bahas di video kali ini. Nah, di sini ya, dari TED Talks Macro di sini dia membahas pembahasan yang cukup bagus ya. Jadi kita akan bahas di mana FOMC this week ya, minggu ini. There is a lot of talk about a pivot or that the Fed are breaking things and need to stop hiking. Jadi intinya adalah pivot ini adalah suatu perubahan. Yang awalnya Federal Reserve ini agresif dalam menaikkan suku bunga gitu ya. Mungkin dengan adanya pivot ini mereka mulai berganti strategi, mulai menjadi soft landing. Itu pun juga bisa terjadi gitu ya kalau kita membahas tentang FOMC meeting. Nah, namun di threadnya TED Talks Macro di sini dia membahas beberapa data market gitu secara makro yang rilis selama beberapa bulan terakhir. Nah, dari situ nanti kita akan bisa lihat apakah kemungkinannya Federal Reserve ini akan lebih ke arah dovish atau lebih positif, atau akan lebih ke arah negatif juga, masih negatif gitu ya. Nah, kita akan lihat dari sini. Pertama, dia membahas the data release since September meeting, dari September ke Oktober ya. Ada yang namanya Core PCE. Nah, ini kita sempat bahas juga Core PCE, di mana ekspektasinya 0,5%, tapi secara actualnya yang sebenarnya itu 0,6%. Ya, artinya di atas ekspektasi. Dan ini mengukur inflasi yang terjadi di ekonomi. Makanya ini namanya Core PCE. Hanya item-item atau barang-barang inti saja seperti itu ya. Jadi kalau seperti ini kita lihat bahwa inflasinya masih cukup kuat juga di dalam ekonomi. Ya, ini di September. Selanjutnya kita lihat juga secara jobs data, September jobs data gitu ya. Ekspektasinya adalah 248.000 pekerjaan gitu ya, 3,7% unemployment. Nah, tapi secara actualnya yang sebenarnya itu 263.000 jobs gitu ya. Jadi ini di atas ekspektasi. Nah, karena jobs datanya di atas ekspektasi, bisa diartikan bahwa sepertinya ekonomi ini masih kuat gitu ya. The ekonomi masih strong gitu ya.
employment marketnya juga masih kuat gitu. Jadi bisa dibilang kenaikan suku bunga lagi secara agresif itu tidak akan terlalu berdampak terhadap ekonomi. Gitu, ini interpretasi dari jobs data gitu ya. Artinya apa? Artinya ini bisa menjadi peluru lah kalau di sini bilang ammo for Fed to remain hawkish, bahwa jobs datanya masih sehat, bisa dibilang seperti itu. Jadi artinya kita masih bisa lebih agresif lagi gitu ya, masih bisa lebih hawkish juga gitu. Kita lihat juga dari September CPI data di sini, ekspektasinya 0,4%, actualnya 0,6%, artinya core inflation beating expectation, jadi inflasi masih tinggi juga gitu ya. Lalu kita lihat juga dari sini secara GDP ya, kuartal 3 2022. Ini kita nggak membahas gitu ya, tapi GDP-nya bisa dilihat juga ekspektasinya adalah kenaikan 2,3%, tapi actualnya 2,6%, artinya di atas ekspektasi ya. Artinya ekonominya justru menguat ya, after 2 quarters of negative growth ya. 2 kuartal di tahun 2022 ini negatif dan negatif ya. Untuk di kuartal ketiga akhirnya US positif seperti itu ya. Jadi artinya mungkin resesi 2023 dan lain-lain ini bisa memberikan kelegaan sedikit gitu. Kenapa? Karena artinya ekonominya mulai bertumbuh lagi seperti itu. Dan ini menjadi emo lagi gitu. Kalau misalnya Federal Reserve mau lebih hawkish lagi untuk melawan inflasi gitu. Hawkish sama dovish ini teman-teman harus perhatikan. Hawkish itu artinya Federal Reserve ini mungkin lebih ke arah melihat ekonomi kedepannya nggak terlalu bagus gitu ya, secara negatif gitu ya. Kalau dovish ini dia lebih positif gitu. Lalu kita lihat juga, you can see the trend in the data, inflation remains sticky and employment remains strong seperti itu. Dan ini menjadi support lah untuk Federal Reserve kalau memang mereka mau menaikkan lebih agresif lagi gitu. Dan untuk sekarang sebenarnya secara target rate probabilities gitu ya, kenaikannya ini 75 basis point 81,3% ya. Kalau naikin 50 basis point 18,7%, dan kalau kenaikan 100 basis point ini nggak ada. Ya, ini good newsnya gitu ya. Kalau kita lihat dari seperti ini, sebenarnya ada kemungkinan market ini untuk continue mengalami kenaikan kalau saya rasa gitu ya. Kalau di sini 75 basis point. Tapi kalau teman-teman perhatikan atau belajar dari FOMC sebelumnya, biasanya itu dua hal untuk Bitcoin khususnya ya. Kalau kita ngomongin crypto Bitcoin, itu naik dan turunnya itu candle week-nya panjang sekali gitu. Jadi kalau teman-teman apalagi main leverage, main futures, itu harus hati-hati sekali seperti itu ya. Jadi kira-kira itu yang kita bisa mendapatkan gambaran. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam analisa teknikal. Kembali lagi disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman ya. Kalau kita lihat dari sini, Bitcoin sebenarnya cukup bagus ya, dimana kita sempat membahas bahwa Bitcoin ini mungkin ada potensi mengalami pullback. Dan pullback ya, ini kalau kita lihat dari sini sempat testing ke area level 20.480 ya, 20.480 ini sempat kita plot areanya gitu ya, karena di sini kalau teman-teman perhatikan ini ada resistance. Lalu kita juga di sini sempat menjadi resistance juga ya, lalu di sini ada resistance juga. Jadi kita bisa bilang level 20.400-an itu level yang cukup kuat gitu ya. Namun ini pada saat market open, kalau teman-teman lihat dari sini 1 jam ya, ini jam 8 atau kita lihat jam 30 menit. Nah, ya 20.30 ini pas stock market open, ini dia dropnya langsung besar ya, 1,66%. Langsung mengalami penurunan, breakdown support level ini 20.480. Ya, ini yang kita bisa lihat dari reaksi marketnya sendiri. Dan ini sebenarnya nggak terlalu bagus, karena kita tahu juga kalau di hari ini ada yang namanya monthly candle close gitu ya. Mungkin kalau kita lihat secara monthly-nya, secara bulanannya ya, kalau teman-teman lihat dari sini, akan alangkah baiknya kalau misalnya Bitcoin ini bisa closing di area di atas level 20.480. Itu yang saya harapkan gitu ya. Kalau misalnya kita mau melanjutkan kenaikan dalam beberapa bulan ke depan, paling bagus adalah kalau Bitcoin bisa closing di area 20.400 ke atas seperti itu, karena ini provide confidence lah gitu ya. Jadi kepercayaan diri di dalam market juga kalau hal ini terjadi. Dan masih cukup possible, karena saya rasa ini mungkin peperangan yang akan terjadi di area ini gitu ya. Apakah Bitcoin bisa closing naik, atau kita lihat mengalami kenaikan berapa persen dari sini, sekitar 1% ya, sebenarnya masih cukup normal gitu ya, 1%-an. Dan untuk saat ini sebenarnya Bitcoin ini tertahan sedikit di area kisaran level 21.200, 88, 20.300-an. Ini yang kita bahas juga. Dan secara di time frame 2 jam pun teman-teman bisa lihat di sini menjadi resistance juga, menjadi level support juga. Jadi ini yang kita perhatikan. Kalau Bitcoin konsolidasi di area ini masih cukup aman. Ya.
Nah, yang saya perhatikan satu lagi adalah di sini. Nah, di level bawah sini, level 20.000 gitu ya. Ketika Bitcoin kalau mulai mengalami penurunan, bahkan kalau sudah mulai mengalami penurunan turun dari level 20.000 mana ya? 20.300 ini cukup bahaya juga gitu ya. Karena ini akan dia mulai mengalami penurunan, dan kalau dia membentuk lower low di sini, artinya lebih di bawah low sebelumnya, ini cukup bahaya. Artinya trennya cukup bearish juga. Namun tentu harus diperhatikan bahwa di 2 November ini akan ada FOMC juga. 2 November itu di kisaran, kalau teman-teman lihat dari daily ya, daily di sini 2 November gitu. Jadi dia tinggal 2 hari lagi sebenarnya untuk FOMC. Jadi biasanya di FOMC ini bisa mengarahkan arah market. Biasanya kita bisa turun dulu lalu mengalami pump yang cukup besar juga ataupun dump yang cukup besar gitu ya. Karena ini cukup penting, dan hopefully yang kita lihat untuk ini adalah Bitcoin bisa reclaim kembali level 21.000. Kayaknya sepertinya kalau kita lihat dari sini di time frame daily sendiri akan sangat bullish kalau teman-teman perhatikan. Nah, kita kasih satu grafik lagi. Nah, kita lihat dari sini akan sangat bullish sekali gitu ya. Kalau memang Bitcoin ini bisa breakout dari channel ini gitu. Di sini kan kita membahas potensi Bitcoin mengalami pelemahan gitu ya. Nah, tapi yang kita belum bahas adalah kalau misalnya Bitcoin bisa mengalami penguatan dan dia breakout dari channel yang besar ini akan sangat bullish juga gitu. Artinya kita bisa continue trend naik lagi. Kalau di sini kita bisa menembus resistance kita di kisaran level 21.200-an. Closing candle di atas ini cukup bagus gitu ya. Dan artinya mungkin market akan continue untuk naik lagi kalau hal ini terjadi gitu ya. Namun saat ini pun kita masih ada pressure ke bawah. Jadi ini yang kita bisa lihat dari analisa Bitcoin gitu ya. Beberapa hal yang tadi teman perhatikan, kalau Bitcoin membentuk lower low dan turun dari level supportnya juga. Secara di equity market bagaimana? Kita lihat di time frame 4 jam di sini ya. Di sini kita bisa lihat memang bertemu di area level resistance-nya juga gitu. Makanya dia sedikit mengalami pullback, dan ini masih cukup normal gitu ya, tapi ini membuat dampak negatif terhadap kripto seperti itu. Jadi untuk SPX, lalu kita lihat Bitcoin dominance. Bitcoin dominance trendingnya masih turun ke bawah gitu ya. Kita lihat apakah masih bisa turun ke bawah terus sampai ke area kisaran level 39%. Kalau misalnya hal ini terjadi, ini cukup bagus karena ini level yang Bitcoin dominance sering bounce di area ini seperti itu ya. Apakah ini namanya altcoin season? Sebenarnya tidak gitu ya, karena altcoin season ini biasanya terjadi pada saat kita mengalami bull market mengalami kenaikan. Namun saat ini market masih di dalam downtrend gitu ya. Jadi kalaupun kita sampai ke area level ini, tidak bisa dibilang kalau kita mengalami altcoin season. Namun altcoin mungkin masih bisa bergerak gitu ya. USDT dominance. Oke, USDT dominance ini yang kemarin kita bahas, ini menjadi penentuan. Ya, saat ini pun masih menjadi penentuan. Dan ini sedikit kelihatan sebenarnya dia seperti mengalami rebound di level supportnya seperti itu ya. Dan kita sudah membahas skenario di mana kalau USDT dominance yang mengalami penguatan, artinya market akan mengalami pullback ya. Market crypto akan mulai mengalami koreksi. Sedangkan kalau dia mulai breakdown di sini, ya USDT dominance mulai breakdown, ini mulai orang-orang mulai lebih agresif lagi untuk membeli kripto seperti itu. Itu yang kita rasakan dalam beberapa hari terakhir, di mana dia mengalami penurunan cukup besar gitu ya. Dan mungkin ini pullback bisa terjadi lalu lanjut downtrend seperti ini. Ini yang kita harapkan kalau misalnya market ini mau mulai mengalami kenaikan gitu ya. Sedangkan kalau dia mau mengalami pullback, yang kita lihat adalah untuk USDT dominance ini mengalami mulai ada penguatan kembali. Jadi kira-kira itu dulu, mungkin itu dulu untuk update market crypto. Kita juga membahas beberapa dates atau tanggal-tanggal penting di bulan November juga. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching and see you in the next video. Bye-bye.